Berikan pulsi secukupnya, gerakan perlahan. Saya lakukan pemasangan baseband di awal dikarenakan ini untuk menguji arus kerja nantinya ya. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Saya sudah membongkar ini unit lemparan servis ya, yang kata usernya Mi 10T dengan kondisi datangnya ex service sudah meninggal, tidak ada tanda kehidupan sama sekali ya. Menurut keterangan di servis di beberapa tempat, di beberapa counter, namun tetap tidak dapat menyalakan unit ini, yang mana counter A menyimpulkan anunya rusak, counter B menyimpulkan anunya rusak, jadi nggak ada yang jelas. Yang pasti datang ke saya sudah kondisi seperti ini, unit sudah terbongkar semua di area depan. Dengan kondisi ini, kalau di power supply ya, saya coba pasang, coba saya lihat ini shot sebelum on naik di angka 0,2 ya, sebelum ditekan on sudah naik di luar. Terjadi konslet masalah di arus P-main ataupun P-bed yang menyebabkan unit ini short sebelum ditekan on. Perbaikan sebelumnya ada di area CPU, power, ini blok area power sudah ada hilang sebagian, CPU terluput dari perbaikan sebelumnya ya. Ini sudah saya analisa dan kerusakannya pun ini sudah diketahui ya. Ini kerusakan ada di arus, tapi kemungkinan CPU-nya juga bermasalah. Saya tangani saja, mudah-mudahan unit masih dapat terselamatkan. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Mulai perbaikan saja. Ini sudah saya lakukan pendalaman untuk kasus kerusakannya ya, yang mana unit ini short sebelum on terjadi konsleting di komponen, yang mana ini terlihat IC power, baseband, CPU, charger, UFS juga terluput dari perbaikan sebelumnya ya. Dan ada beberapa komponen kecil yang hilang juga. Perbaikan di mesin ini saya angkat keseluruhan IC sehingga tidak ada IC tersisa, ini untuk memastikan sumber shortnya ya. Ternyata memang sumber shortnya terjadi di area IC baseband yang cacat, dia short. Dan IC RAM ini pinnya brodol ataupun hilang semua. Jadi ini saya lakukan perbaikan di mesin ini, pergantian part yang rusak, dan unit pun bisa menyala namun ada minus. Ini terjadi noise di mainboard yang tidak dapat diperbaiki dan dia crash setelah dia masuk ke menu utama. Jadi kesimpulannya, unit ini saya ganti dengan mesin baru dengan sudah saya kondisikan ke user juga. Mesin baru ini yang saya tangani ya, pasang IC basebandnya, yang mana IC baseband ini new ya, bukan bawaan dari mesin lama. Pasang IC baseband dengan sangat presisi, jangan ada kesalahan. Pastikan pemasangan tepat, berikan pulsi secukupnya, gerakan perlahan, jangan terlalu kuat agar pin bega tidak menempel satu sama lainnya. Saya lakukan pemasangan baseband di awal dikarenakan ini untuk menguji arus kerja nantinya ya. Pemasangan IC baseband selesai, lanjut ke proses pemasangan CPU, yang mana ini inti dari semua prosesor ya, ataupun inti dari semua proses yang terdapat di mainboard ini. Pasang CPU tepat di pin ataupun garis yang sudah ditentukan, jangan melebihi batas. Pastikan plugs yang digunakan dengan kualitas quality ya ataupun yang terbaik. Berikan secukupnya untuk plugsnya, jangan terlalu banyak biar IC tidak ikut bergeser. Gerakan perlahan dan pemasangan CPU selesai, lanjut ke pemasangan IC selanjutnya, yakni ini IC UFS ataupun internal storage, yang mana ini yang berkapasitas 128 GB dari brand Samsung yang umum digunakan. Ini serinya ataupun versi yang 3.1. Pemasangan UFS selesai, kita
lanjutkan ke pemasangan IC yang terakhir, IC RAM. Jenisnya ini LPDDR5X dengan kapasitas bawaan aslinya 8 GB. Ini IC RAM baru, bukan bekas dari mesin yang asli ya, karena mesin yang asli IC RAM-nya sudah rusak, brodol di jalur, jadi ini saya ganti dengan yang baru. Pemasangan keseluruhan IC selesai, lanjut isi data dan tulis email dan hasilnya. Perbaikan saya anggap beres, yang mana di Mi 10T ini perbaikan di mesin asli ini ya, perbaikan mendalam karena unit masuknya short di power charger, baseband rusak short ya. Untuk CPU sama UFS ini masih aman, tapi data UFS korup. Perbaikan di unit ini tidak selesai, saya temukan ada mainboard patah sehingga menyebabkan crash dan timbul suara desis. Ini mainboardnya aneh karena memang unit X service berat di awal sebelum masuk ke saya. Perbaikan ini tidak bisa menyelesaikan masalah, selalu masuk ke menu awal lagi setelah bisa masuk ke menu utama. Setelah perbaikan di replacing dan repair keseluruhan area yang sebelumnya sudah diperbaiki. Kesimpulannya, saya swipe board ganti mainboard ke mesin yang baru ini ya. Yang saya ambil dari mesin ini hanya IC CPU dan UFS nya saja, sementara baseband dan RAM ini saya ganti dengan yang baru. Ini boardnya utuh, belum bekas kena perbaikan, jadi ini mainboard aman. Ini unit sudah saya lakukan replacing dan writing image sesuai dengan dus. Sudah saya uji juga sebelum saya uji didokumentasikan ini ya. Saya pasang mainboard ke LCD untuk menunjukkan bahwa memang unit ini sudah normal, sudah dapat digunakan kembali. Ini saya nyalakan. Ini sudah masuk ke booting. Kalau mainboard yang ini masuk ke booting, ke menu utama, lalu restart ya. Ini crash ya, terjadi crash di sistem, cacat mainboard mesin aslinya. Unit sudah bisa masuk ke menu utama. Untuk speknya ini tidak ada yang berubah karena ini RAM sama internal masih aslinya, internal 128 GB dengan RAM 8 GB. Yang saya ganti mainboard, RAM sama baseband tidak merubah internal storage-nya. Dan unit ini sudah normal. Saya lengkapi dulu keseluruhan part, kita uji fungsinya satu persatu. Saya uji mulai dari kamera terlebih dahulu. Ini foto, ini potret 64 megapiksel normal. Dan untuk lensa saya uji satu persatu. Makro ini normal semua ya. Video saya coba cek. Untuk video ini normal. Kamera depan, ini kamera depan berfungsi dengan baik. Fungsi keseluruhan kamera aman. Wi-Fi, center, Bluetooth ini jalan semua, jaringan 8G ya. Untuk earpiece dan speaker utama normal, fungsi jaringan normal semua. Perekam suara cek. Untuk perekam suara normal. Untuk kompas, ini kompas berfungsi, semuanya sudah normal. Ini 10T dengan masuknya ini unit mati total X service ya. Perbaikan berat sehingga mengharuskan mengganti mainboard. X service sudah beberapa tangan, semuanya cancel. Ini mesin yang lamanya, dan ini IC baseband-nya short, dan ini RAM-nya juga rusak. Mungkin begitu saja. Perbaikan ini lama dan biaya lumayan mahal juga. Perbaikan ini saya tutup dengan unit sudah terselesaikan dengan ganti mesin. Untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Mi 10T swipe new mainboard done.